Pada suatu masa hiduplah sepasang suami istri yang malang. Mereka hidup dengan kemiskinan akibat kutukan Raja Batara Indra. Hidup mereka sangat sulit, hingga suatu hari sang istri hamil dan mengidam buah mempalam, buah yang hanya tumbuh di sekitar halaman istana. Karena rasa cintanya kepada sang istri, si suami berusaha memenuhi keinginannya. Dengan keberanian yang besar, ia datang ke istana dan memohon kepada raja. Hamba memohon ampun, Paduka Raja. Istri hamba tengah hamil dan sangat menginginkan buah mempelam yang tumbuh di halaman istana. Hamba tahu permintaan ini berlebihan, tetapi hamba mohon kemurahan hati Paduka. Raja Batara Indra yang bijaksana tersenyum lembut dan berkata, "Aku mengerti cintamu kepada istrimu. Ambillah buah mempelam itu, tapi ingatlah, perbuatan baik akan mendatangkan balasan baik." Si miskin merasa sangat bersyukur. Terima kasih Paduka, semoga kemurahan hati Paduka membawa berkah bagi negeri ini. Tak lama setelah itu lahirlah seorang putra dengan paras elok bernama Marakrama yang membawa berkah luar biasa bagi keluarga tersebut. Kehidupan mereka perlahan berubah. Mereka mulai hidup berkecukupan. Kebahagiaan mereka bertambah saat lahir seorang putri cantik bernama Nila Kusuma. Keberuntungan terus mengiringi keluarga ini hingga si miskin diangkat menjadi raja di negeri Puspasari dengan gelar Maharaja Angkasa Indradewa dan istrinya menjadi Ratu Ratna Dewi. Di bawah kepemimpinan Maharaja Angkasa Indradewa, negeri Puspasari makmur dan sejahtera. Namun kemakmuran itu memancing kecemburuan Raja Maharaja Indradewa dari negeri antah berantah. Dengan niat jahat, ia memerintahkan ahli nujumnya untuk meramalkan masa depan anak-anak Maharaja Angkasa. Katakan, apa yang akan terjadi pada anak-anak Maharaja Angkasa Indradewa? Tanya Maharaja Indradewa dengan penuh dendam. Ahli nujum yang berpura-pura meramal berkata, Yang mulia, kedua anak itu akan menjadi penyebab kehancuran kerajaan mereka. Jika dibiarkan, kerajaan mereka akan hancur lebur. Raja dan ratu yang termakan ramalan palsu itu akhirnya memutuskan untuk membuang kedua anaknya. Tanpa tujuan, kakak beradik itu mengembara hingga akhirnya kelaparan. Saat berburu seekor burung untuk dimakan, mereka meminta api kepada seorang petani. Naas, mereka dituduh mencuri, dipukuli, dan dibuang ke laut. Insiden itu memisahkan mereka berdua. Nila Kusuma terdampar di pantai negeri Panglingan Cahaya dan ditemukan oleh Pangeran Makindasari, putra mahkota kerajaan tersebut. Sang pangeran yang terpesona oleh kecantikan dan kelembutan hati Nila Kusuma segera mempersuntingkannya menjadi permaisuri dengan gelar Putri Mayang Mangurai. Nila Kusuma terdampar di pantai negeri Panglingan Cahaya dan ditemukan oleh Pangeran Makindasari, putra mahkota kerajaan tersebut. Sang pangeran yang terpesona oleh kecantikan dan kelembutan hati Nila Kusuma segera mempersuntingkannya menjadi permaisuri dengan gelar Putri Mayang Mangurai. Sementara itu, Marakrama terdampar di sebuah pulau yang dihuni raksasa. Raksasa itu berniat menjadikannya santapan bersama gadis cantik bernama Putri Cahaya Kairania yang juga ditangkap. Namun, dengan keberanian dan kecerdikan Marakrama berhasil membunuh raksasa itu dan menyelamatkan Putri Cahaya Kairania. Keduanya melarikan diri dan menumpang kapal seorang saudagar menuju Panglingan Cahaya, tempat asal Putri Cahaya Kairania. Namun saudagar itu mengetahui identitas sang putri dan ingin meminta imbalan besar kepada kerajaan. Ia membuang Marakrama ke laut agar dapat membawa Putri Cahaya Kairania sendirian. Putri Cahaya Kairania disekap tak mampu menolong Marakrama. Beruntung Marakrama terdampar di pantai dan diselamatkan oleh seorang wanita bijak bernama Nenek Kebayan.
Marakrama pun tinggal bersama nenek Kebayan dan bekerja sebagai perangkai bunga. Saat menjadi perangkai bunga yang terkenal, Marakrama akhirnya bertemu dengan adiknya dan Putri Cahaya Kairania. Kakanda, ini benar-benar kau. Nilakusuma dengan air mata bahagia. Dinda, aku tidak pernah menyerah mencarimu. Mereka kembali ke kerajaan Puspasari dan bertemu orang tua mereka. Ayahanda, ibunda, kami kembali. Dan Ratu menangis penuh penyesalan. Maafkan kami, anak-anakku, kami telah membuat kesalahan besar. Raja dengan suara bergetar. Setelah itu, Marakrama diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya. Ia menikahi Putri Cahaya Kairania. Sementara, Nilakusuma hidup bahagia bersama Raja Makindasari. Di bawah pemerintahan Raja Marakrama, negeri Puspasari kembali makmur, menjadi saksi bahwa cinta, keberanian, dan kesetiaan mampu mengatasi segala rintangan.